sampean sudah hilang selama 2 hari. Bapaknya bilang gitu. Di sini tuh kemungkinan besar untuk selamat itu Kecil. jarang. Iya, kecil. Kalian berdua itu bisa selamat, masih beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Kali ini kita kembali lagi ke channel Suka Horor. Dan sesi kali ini kita berada di sesi jari jagongan penuh misteri. Seperti biasa, kali ini saya masih bersama Mas Nanang, ingin menyambung cerita yang sesi pertama kemarin. Langsung saja ya teman-teman, daripada penasaran, kita dengarkan cerita dari Mas Nanang. Iya, Mas. Kemarin sampai apa Mas ceritanya Mas? Kemarin itu sampai Mas, membuka laci. Oh, buka laci ya? Iya. Oh iya. Ya udah, kalau itu langsung aja Mas dilanjut ceritanya Mas. Dilanjut membuka laci, Mas. Nggak usah, tutup lagi Mas. Oh iya. Masuk angin nanti. Selamat tinggal. Iya. Oh iya. Cerita, Mas. Nggih. Yang kemarin itu udah ngerokok, ini ngerokok lagi. Oh iya. Dilanjut, Mas. Rokok koncone itu ada masalah. Lanjut, Mas ya. Nggih, monggo Mas. Kemarin itu kan sampai si Damar membuka laci, Mas ya. Iya. Jadi kemarin itu kan Damar itu kan nggak sengaja kan buka laci di rumahnya nenek tersebut. Pada saat waktu membuka lacian, Damar itu kan kaget. Di dalamnya itu ternyata ada isinya kain kafan kemarin. Setelah itu kan Damar kan, kalau kita orang normal kan kaget kan sambil mundur-mundur gitu Mas. Dan waktu mundur-mundur kan ternyata Damar itu kemarin kan sudah diintai oleh sosok Mas. Jadi di belakangnya Damar itu ada sosok putih yang masih ada talinya. Oh, madu mongso. Iya, madu mongso. Iya. Silakan dimakan. Nggih. Jadi waktu itu Damar itu sambil menoleh ke belakang dan ternyata itu ada sosok Mas, putih-putih yang ada talinya. Ya, poci. Iya, teh poci. Pada saat itu Damar itu langsung kaget melihat sosok tersebut. Kenapa aku membuka laci tiba-tiba ada sosok tersebut? Waktu itu Damar sambil menoleh kan otomatis kan pas di depannya teman. Kan sambil menoleh pas di depannya Damar. Ya Damar kaget Mas. Ya Allah, itu apa ya di depanku? Kenapa dia itu muncul di depanku? Dan pada saat itu ternyata itu sosok tersebut itu wajahnya hancur. Dan si Damar itu kan otomatis kan kaget. Dan saat itu juga si nenek tersebut itu masuk Mas sama si Erik. Kurang tahu tiba-tiba itu neneknya itu bisa langsung menuju ke tempat. Iya. Ternyata yang masukan duluan neneknya. Ternyata neneknya itu langsung megang laci tersebut. Lacinya itu ditutup sama neneknya, sambil neneknya itu bisa megang pocongnya tersebut. Langsung dibuang ke kebun belakang. Si Damar pun juga kaget. Kok bisa-bisanya nenek tersebut megang? Iya, itu. Dan ternyata nenek tersebut itu ternyata marah Mas. Dan neneknya itu bilang gini, kalau kamu masih sayang nyawamu, jangan sekali-kali, intinya itu yang bukan hakmu itu, yang intinya itu Mas, ojo celutak Mas intinya. Bahasa Indonesia ini Mas? Iya, ya mungkin jangan sembarang lah di rumah uang, ya kurang sopan lah. Iya. Ya, Kan itu kan punya sopan santun. Kalau masih sayang sama nyawamu, gitu. Pada saat tersebut Erik itu juga muncul Mas.
masuk ke dalam rumah Oh, tersebut. setelah naik tadi Erik nyusul. Iya, masuk. Pada saat itu juga nenek tersebut langsung berubah, Mas. Sudah berubah? Kan tadinya marah. Heeh. Nah, setelah itu nenek itu menjadi tidak marah dan mempersilahkan Damar sama Erik itu tidur di situ, Mas. Jadi nenek itu sudah mempersiapkan kamar untuk si Damar dan Erik. Neneknya itu bilang, "Nak, silakan tidur. Waktu sudah malam." Dan Erik sama Damar itu kan juga melihat keluar, Mas. Ternyata waktunya masih gelap. Ya mau gimana lagi? Erik sama Damar terpaksa tidur di rumah nenek tersebut. Setelah ditunjukkan kamarnya, Erik dan Damar itu masuk. Dia kamar seperti kayak orang-orang zaman dulu, Mas. Ambin nggak ada, cuma pakai kalau zaman dulu itu namanya tuh Tikar anyaman. kloso, Mas. Oh, Iya. kloso. Tikar anyaman. Jadi tikar itu anyaman, bukan kayak tikar zaman sekarang. Plastik bukan gitu Iya. ya. Tidur cuma di alas tikar. Pada waktu itu Damar dan Erik di situ nggak bisa tidur. Cara basa Jawa niki anu, kayak kepikiran nih. Terus enggak tenang kan? Ya, intinya orang berdua tersebut itu nggak tenang udah di situ. Pengen ngalih lah berarti. Iya, pengen cepat-cepat waktu itu cepat berlarut pagi pulang. Dan pada saat itu juga waktu Damar sama Erik tidur, itu terdengar suara ayam, Mas. Anak ayam itu loh. Iya. Sama ayam, iya. Ya suaranya itu hampir kayak yang pada waktu Damar sama Erik itu berangkat. Pada awal cerita yang tadi loh, Mas. Itu terdengar lagi suara. Dan pada saat itu Damarnya tanya kepada Erik, "Dek, kamu dengar suara tersebut kan?" Saat itu juga Erik itu juga mendengar suara tersebut. Yang ini berdua? Iya, terdengar, Mas. Iya. Kok suaranya, Damar itu bilang kok suaranya sama yang kayak kita tadi ya berangkat, hampir mirip. Dan Erik itu bilang, "Iya, aku juga merasa gitu, Mar. Di sini tuh kayak ada yang aneh. Desa ini kayaknya udah apa? Mikirnya Erik itu kayak desa gila. Semua yang dilakukan itu kayak di luar Kewajaran. akal, iya, di luar akal sehat gitu." Dan pada saat itu juga Erik itu ngajak Damar, "Mar, ayo kabur aja." Intinya gitu. Damar pun setuju karena Damar di situ juga tidak merasakan tenang kan. Enggak nyaman. Iya. Ya udah. Pada saat itu juga mereka berdua itu lihat di jendela. Itu kan wajah nenek. Di jendela? Iya. Jadi wajah tersebut itu Mas, berbeda. Wajah nenek tersebut itu nggak kayak yang waktu menyuruh untuk masuk tadi. Itu wajah nenek. Dan mereka berdua itu bergegas untuk kabur. Langsung membuka pintu. Ternyata setelah membuka pintu, di depan pintu sudah ada nenek tadi. Dan ekspresi si nenek itu sudah berbeda juga. Nenek itu bertanya, "Kalian mau kemana?" Mereka berdua itu menjawab, "Kami mau pamit dulu, Nek. Mau pulang." Pada saat itu juga nenek tersebut langsung menunjukkan kayak sifat pribadinya gitu. Jadi kayak wajah aslinya. Sambil itu nenek itu sambil tertawa, Mas. Intinya tertawanya mengerikan. Lampir mungkin ya. Ya seperti itu, Mas.
bayangannya seperti mak lampir lah. Dan pada saat itu juga nenek itu ternyata nggak bisa jalan. Jadi ternyata itu nenek itu kemungkinan Mas ya, diceritakan itu neneknya itu kakinya itu kayak lumpuh gitu loh. Pada saat itu juga nenek itu cuma merangkak sambil melihatkan wajah seramnya. Dan pada saat itu juga Damar sama Erik memutuskan untuk lari kabur lewat belakang. Ya. Pada waktu kabur itu nenek itu sambil merangkak itu sambil mengejar Erik sama Damar. Sambil nenek itu bilang, apabila sudah masuk di desa ini itu gak bakal bisa keluar gitu. Jadi intinya itu sampean udah masuk sini ya udah kamu akan intinya ya jiwanya itu selamanya hidup di situ gitu. Tapi tekad Damar sama si Erik itu tetap ingin kabur. Tetap mereka itu lari sambil mencium aroma bau semboja. Oh maksudnya bunga? Iya kayak bunga kuburan tuh. Oh iya. Sambil mencium itu, jadi Erik sama Damar itu kayak mencium bau itu sebagai kayak patokan untuk kabur. Nah, sambil mencium itu kabur, itu nenek itu masih mengejar. Pada saat itu juga mereka berdua itu udah sampai kayak hutan. Jadi sampai di tempatnya tadi yang waktu mereka awal ketemu nenek. Iya, kayak di hutan-hutan itu tadi. Tiba-tiba itu sampai di situ. Dan pada saat itu juga mereka dua itu menoleh ke kiri. Itu lihat nenek itulah tadi. Nenek itu tadi sedang ada di kuburan. Pemakaman tadi. Dan ternyata pemakamannya itu ada dua. Dan pemakaman dua itu cuma dibatasi oleh kayak apa itu namanya bambu itu. Dan nenek itu sedang kayak mengais-ngais tanah di situ. Menggali? Iya. Kurang tahu Mas itu menggali atau cuma kata ceritanya itu kayak mengais-ngais tanah itu. Mereka berdua juga kaget. Tadi itu nenek itu kayak mengejar kami, tapi kok tiba-tiba nenek itu berada di kuburan. Pada saat itu Damar dan Erik tetap memutuskan untuk kabur. Sambil lagi tadi itu terdengar suara ayam tadi lah, itu terdengar lagi. Sama mereka itu lari dan tiba di sebuah padang kayak ketela. Ya. Sebuah ladang ketela. Damar dan Erik itu di situ kayak mencium sebuah aroma roti bakar. Roti bakar, singkong bakar maksudnya. Mas, ini di hutan gak enak sih betul roti bakar ya Mas. Waduh, maksudnya singkong bakar Mas maksud saya. Pada saat itu di ladang tersebut itu tercium bau singkong bakar. Dan Erik itu keinget kata mbahnya. Itu kata mbahnya itu apabila ada aroma bau singkong bakar itu biasanya identik dengan kemunculan pocong. Dan itu ternyata terjadi beneran. Pada saat itu juga di kebun ladang tersebut itu Erik sama Damar itu melihat beberapa pasang mata di kebun tersebut. Setelah mereka itu berlari semakin dekat, ternyata itu adalah beberapa pocong. Dan itu beberapa, bukan cuma satu, beberapa. Sambil pocong itu kayak melihat, bukan,
kayak mengucapkan sebuah kata itu cuma tali pocong cuma gitu aja. Oh, mungkin suruh Iya. lepas tadi. Sementara itu Erik itu flashback yang waktu di kuburan, dia kan teringat waktu di kuburan kan tali pocong gak pernah dilepas semua. Nah itu ternyata pocong-pocong tersebut itu kayak terikat kan, tali pocong belum dilepas itu kan otomatis kayak bergentayangan gitu ya. Waktu itu Erik sama Damar tadi itu tetap kabur mas. Ada pocong segitu banyak, gak mungkin kita orang normal cuma diem. Setelah itu mereka itu mau untuk lari, ternyata pocong tersebut itu tetap mengejar, dan itu mengejar itu ada yang sambil terbang. Tetap mereka berdua tetap lari mas, sambil mendengarkan suara ayam tadi lebih keras. Pada saat itu juga suara itu tiba-tiba agak menjauh menghilang. Setelah suara itu menghilang, sambil melihat ke belakang itu ternyata pocong-pocong tersebut juga menghilang. Dan pada saat itu juga mereka berdua itu tiba-tiba sampai di pos penjagaan kedua tanpa disadari. Setelah melewati kejaran dari pocong-pocong tersebut, sesampainya di pos penjagaan kedua, sambil mereka itu kayak napasnya terengah-engah gitu, sambil kayak lari gitu kan, habis lari. Setelah sampai, mereka bertemu seseorang di pos penjagaan kedua. Oh, berarti sudah ada penjaganya? Iya, yang di pos penjagaan 2. Terus mereka itu bertanya kepada yang jaga di pos, Pak, apa ini benar pos penjagaan kedua? Cuma kan Erik itu takutnya itu kayak tadi mas, masih di alam. Iya, kayak desa tadi takutnya. Terus orang tersebut itu menjawab, iya ini pos penjagaan kedua. Sementara yang jaga tadi bertanya juga, ini apa yang menitipkan KTP waktu di pos penjagaan gitu? Yang orang tadi bertanya, iya saya menitipkan di KTP di pos penjagaan. Dan betapa kagetnya Erik sama Damar, orang itu bilang gini mas, kalian sudah dicari selama 2 hari, kalian itu kemana aja? Yang pas penjagaan itu tanya gitu sama mereka berdua, kami mendaki gunung, kami tidak kemana-mana, cuma tadi kami tersesat di sebuah desa. Mereka berdua bilang gitu. Kamu itu tahu nggak, intinya orang yang menjaga itu tadi marah-marah, kita itu udah mencari kamu selama 2 hari, kamu itu hilang selama 2 hari setelah kamu meninggalkan KTP di pos penjagaan. Pada saat itu juga ada seseorang laki-laki yang udah paruh baya itu datang menghampiri, tapi lelaki tersebut tidak sampai marah-marah kayak orang yang menjaga tadi. Lelaki tersebut yang paruh baya itu mengajak mereka berdua itu untuk masuk ke dalam pos penjagaan, pos yang kedua tadi. Setelah masuk, bapak yang paruh baya itu sambil meminum kopi itu sambil bertanya, tadi di dalam sana udah ketemu siapa aja? Langsung ditanya kayak gitu? Iya. Dan Damar sama Erik itu kaget, kok bapak ini tahu? Sementara yang
penjaga pertama tadi kan nggak tahu, Cuma marah-marah. iya cuma marah-marah. Terus bapak yang Parabaya tadi bilang, kalian beruntung, kalian bisa selamat gitu. Dan mereka berdua itu menjawab dari kata-kata bapak yang Parabaya tadi. Saya di dalam sana bertemu seorang nenek-nenek, dan saya di sana itu berada di sebuah desa. Mereka berdua bilang gitu. Terus bapak-bapak yang Parabaya tadi cuma tersenyum. Pada saat itu juga Erik itu juga penasaran, kenapa bapak-bapak ini kok bisa tahu. Pada saat itu juga Erik tanya ke bapak-bapak itu, Pak, kok bisa tahu kalau saya di dalam sana ada sebuah desa? Gini, yang bapak-bapak Parabaya tadi kan menjawab, gini mas, di sini itu sebenarnya tempatnya itu angker. Sampean sudah hilang selama 2 hari. Bapaknya bilang gitu. Di sini tuh kemungkinan besar untuk selamat itu Kecil. jarang. Iya, kecil. Kalian berdua itu bisa selamat, masih beruntung. Tadi di dalam bertemu siapa aja? Coba jelaskan. Bapaknya gitu. Si Erik sambil menjelaskan, saya tadi berdua di dalam itu ketemu sama nenek-nenek tua. Saya juga berada di desa tersebut. Desanya itu kayak desa zaman dahulu. Rumahnya seperti model bambu. Saya juga di situ itu ada upacara pemakaman juga, bilangnya Erik gitu. Terus bapak-bapak tadi bilang, udah, kalian udah selamat, kalian beruntung. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, bapak-bapaknya gitu, lain kali apabila kalau mau ke tempat manapun itu lebih baik izin dulu, yang belum kalian ketahui asal usul tempat tersebut. Bapak-bapaknya bilang gitu. Dan si Erik sama Damar itu berterima kasih kepada bapak-bapak karena dia beruntung juga bisa bertemu bapak-bapak tersebut. Dan pada waktu itu hari sudah menjelang pagi. Jadi waktu Erik sama Damar itu waktu keluar dari Hutan, desa tersebut itu keadaan di situ udah pagi. Mereka berdua sekaligus pamit kepada yang bapak-bapak ya sama penjaga tadi untuk berpamitan. Dari situ mereka berdua memutuskan untuk pulang. Untuk cerita tersebut mungkin sampai di situ mas ya. Saya baca ceritanya. Jadi mereka berdua itu akhirnya selamat, dan yang tidak menyangka itu selama 2 hari mereka itu hidup di desa kayak desa gaib, dunia lain. Makanya mereka itu menyebut desa itu sebagai desa apa tadi? Gondomayit. Iya, desa Gondomayit. Ya mungkin cerita yang bisa saya sharekan itu aja mas. Itu saya juga bacanya baru kemarin mas. Jadi mohon maaf apabila nanti dalam cerita tersebut itu mungkin ada yang kelupaan, ada yang salah-salah kata. Saya juga mohon maaf kepada penonton semuanya. Mungkin mau ada yang ditanyakan mas? Atau ya cukup sekian
ceritanya dari saya. Ya mungkin sudah cukup sekian aja Mas ya. Iya, Saya mungkin ya sudah dua durasi. Ya iya, kemudian nanti ya kasihan yang nonton lah, nanti sudah dibuat dua durasi masih ada sesi tanya jawab ya, nanti kelamaan ya takutnya. oke, siap. Iya. Baik teman-teman, sekian cerita dari Mas Nanang, dan terima kasih Mas Nanang telah memberikan cerita kepada kita semuanya. Iya, saya juga terima kasih kepada artikel kemarinnya saya baca karena itu kan saya juga ceritanya dapat dari artikel tersebut, bukan dari pengalaman atau pengalaman teman saya. Baik, sekian cerita dari kami, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya kesopanan tetap dijaga meskipun tidak ada orangnya atau siapapun lah yang diminta izin, tapi kita harus tetap menjaga kesopanan di tempat tersebut. Mungkin cukup sekian, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.